Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rifah, kelas NR3, Prodi PGPA UNUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan bahasa. Di sini saya akan menerangkan tentang stimulasi perkembangan berbicara pada anak usia dini. Kecerdasan anak bisa kita asah dari stimulasi. Stimulasi yang kita berikan loh, bahkan stimulasi yang tepat juga bisa bikin tumbuh kembang anak optimal. Kalau kita sebagai orang tua tahu manfaat besar stimulasi yang tepat untuk anak, nggak mungkin kita akan lebih kreatif untuk mencari cara menstimulasi anak. Seperti kata psikolog anak Ratih Ibrahim, setiap anak dibekali dengan berbagai kecerdasan yang lengkap dan perlu dikembangkan melalui stimulasi yang tepat sesuai usia perkembangannya. Kecerdasan itu tidak tunggal melainkan majemuk. Seluruh aspek kecerdasan anak dikembangkan dengan stimulasi yang tepat, yaitu sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Stimulasi juga adalah pemberian rangsangan dari lingkungan yang memancing respon tertentu. Lalu kenapa stimulasi penting kita berikan ke anak? Stimulasi penting untuk mengoptimalkan proses tumbuh kembang dan kecerdasan anak dan membantu anak untuk siap memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Ini dapat dilakukan dalam perkembangan bahasa. Yang pertama, pada usia bayi 0 sampai dengan 2 bulan. Sering-seringlah mengajak bayi berkomunikasi di segala suasana. Yang kedua, pada usia 2 sampai dengan 6 bulan. Sering-seringlah mengajak bayi berbicara dengan menggunakan intonasi yang berbeda-beda, juga ekspresi wajah yang menyenangkan. Lalu pada usia 6 sampai dengan 12 bulan. Berbicaralah dengan kata-kata yang sederhana, dengan intonasi dan pelafalan jelas karena kelak mereka akan menirunya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara anak. Yang pertama, pola asuh orang tua, lalu jenis kelamin, usia awal berbicara, potensi intelektual, dan kondisi kesehatan fisik. Pertama, pola asuh orang tua. Otoriterin atau otoriter. Pola asuh otoriter yang banyak memaksa dan memberikan kritik serta kurang adanya penghargaan membuat anak tidak nyaman, bahkan takut berbicara atau menghambat untuk berbicara. Lalu otoratif atau demokratif. Pola asuh ini menghargai ekstensi anak dan memberikan pengarahan dan dukungan ketika anak belajar kondusif atau positif. Pola asuh ini cenderung melepaskan tanggung jawab pengasuhan dan membiarkan anak mengembangkan diri secara mandiri, sehingga saat terjadi kesalahan dalam melakukan sesuatu kurang terdeteksi, kurang terarah. Anak perempuan biasanya lebih cepat mampu berbicara daripada anak laki-laki karena anak perempuan lebih mudah tertarik pada makhluk yang mirip dengan manusia, sehingga dorongan untuk berinteraksi dengan individu di sekitarnya sudah muncul sejak dini. Usia awal berbicara. Semakin awal usia anak dalam berbicara, semakin baik. Potensi intelektual, kecerdasan tinggi lebih cepat dan pesat, lalu kecerdasan rendah atau sebaliknya. Kondisi kesehatan fisik. Anak yang sehat memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Anak tidak sehat kurang memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan keterbatasan kondisi fisik. Pemaparan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.